Shalom Bapak Ibu, baik yang juga melalui streaming, kami menyapa Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah-rumah atau di manapun Bapak Ibu berada. Kami percaya hari ini telah mempersiapkan diri untuk dapat menerima berkat dan anugerah Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan melalui Sejahtera FM, kami menyapa Bapak Ibu juga yang ada dimanapun berada. Biarlah melalui siaran ini juga Bapak Ibu semua diberkati. Terlebih Bapak Ibu yang ada di tempat ini, shalom semuanya sekali lagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Memang tidak mudah, ada banyak kegiatan-kegiatan yang dapat kami lakukan, hampir saja lupa kalau tidak diingatkan oleh Mbak Devi gitu ya. Tetapi puji Tuhan, akhirnya kami boleh melihat, harusnya hari ini memang ketuban ya kemarin hari ini, tetapi oleh karena anugerah Tuhan maka saya ada di tempat ini walaupun tadi sedikit kesasar. Karena saya tidak tahu kalau ternyata jalan di Malang sudah satu arah, tidak apa-apa. Bapak Ibu, malam hari ini saya diberi tema besar kita adalah bertobat seperti anak kecil. Bertobat seperti anak kecil. Kira-kira Bapak Ibu sudah bertobat, sudah menjadi seperti anak kecil belum? Halo? Sudah? Kalau sudah, selesailah, saya tidak perlu berkhotbah. Oh belum. Baik, kalau belum saya akan melanjutkan. Ya, dengan subtema yang saya ambil yaitu menjadi seorang anak. Tidak ada satu kehidupan yang lebih indah Bapak Ibu selain menjadi seorang anak. Menjadi seorang anak itu tidak seperti orang dewasa yang memikirkan segala sesuatu. Menjadi seorang anak itu adalah sesuatu hal yang begitu indah, ada banyak keindahan. Menjadi seorang anak, dia tidak perlu harus repot-repot untuk memikirkan apapun, apa yang menjadi kebutuhan yang mungkin harus diterimanya. Kalau anak butuh, anak kepingin, anak hanya menangis. Menangis saja kepada orang tua pasti akan memberikannya. Menjadi seorang anak dia tidak berpikir bagaimana dia harus membayar listrik. Menjadi seorang anak tidak berpikir bagaimana dia harus membiayai sekolah. Anak hanya bermain. Tetapi seorang anak itu hanya merasa aman kalau orang tuanya ada di dekatnya. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah menjadi seorang anak. Tidak ujuk-ujuk jadi jeglek, jadi orang besar gitu. Menjadi seorang anak, kalau saya boleh memilih mungkin saya lebih memilih menjadi seorang anak. Enggak mumet Bapak Ibu. Dengan ribetnya dunia ini, kayak kayak benang susur begitu. Apalagi dengan kondisi yang ada, ruwet. Seorang anak sangat begitu menikmati. Satu kali anak kami juga pernah menangis, tidak tahu kenapa anak saya menangis. Saya tanya, kenapa toh nak kok menangis? Pokoknya menangis saja, tetapi kemudian dia mengatakan, apa toh? Kemudian kami berpikir, oh tadi kami liwat ke toko mainan, mungkin dia kepingin mainan itu. Dan kemudian akhirnya saya tanya, apakah pingin mainan nak? Apakah pingin mobil-mobilan? Iya, kok dibelikan gitu Bapak Ibu. Dan ternyata orang tua juga memikirkan pada waktu menangis. Sakit pun anak hanya menangis. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, hari ini satu tema yang luar biasa. Sekali lagi, menjadi seorang anak itu tidak mudah. Seorang anak, Tuhan Yesus, dia telah rela mati, dia telah rela turun ke dalam dunia, dia menjadi seorang hamba, dan bahkan rela mati di atas kayu salib. Semata-mata untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya.
Bahkan di dalam Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi, dan dia adalah terang manusia. Tetapi pada waktu dia datang kepada milik kepunyaannya, ternyata milik kepunyaannya tidak menerimanya. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi siapa yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi seorang anak tidak mudah, membutuhkan satu pengorbanan. Membutuhkan sesuatu hal yang begitu besar bagaimana untuk dapat diterima menjadi seorang anak. Pada waktu kita menyadari bahwa aku adalah anak Allah, itulah hal yang terbesar yang dapat membawa kehidupan kita dalam sukacita yang luar biasa. Bukan saja anak presiden, tetapi kita adalah anak Tuhan. Anak seorang atau satu pribadi yang menciptakan alam semesta ini. Anak dari terang bagi dunia ini. Anak raja di atas segala raja. Bukankah itu adalah sesuatu kebanggaan yang luar biasa? Cuma persoalannya, masalahnya kita sering kali tidak menyadari kita sebagai anak. Kita masih saja berlaku seperti orang dewasa. Sehingga seakan-akan kita lebih pintar dari Tuhan. Pada waktu menghadapi masalah kita lebih pintar dari Bapa kita. Kita mencari solusinya kita sendiri, macam-macam saudara. Maka tema ini kembali mengingatkan dan mengajak kepada kita, mari bertobat menjadi seperti anak kecil. Memang tidak mudah, kita lebih, aku iki wong tuwek wis kaken ngombe uyuh gitu. Kaken makan garam, makanya stroke saudara, darah tinggi. Bertobat menjadi seperti anak kecil. Dalam Matius 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan membacakannya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dalam perikop ini sebenarnya berbicara tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini adalah pekerjaan orang tua. Rebutan kedudukan. Dia bertanya, siapa nanti yang terbesar dalam kerajaan surga? Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam tema kita, saya akan sedikit ya dalam pertemuan kita saya akan menjelaskan tentang kerajaan surga ya. Dari tema menjadi seorang anak ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat terlebih dahulu kerajaan surga. Kenapa kerajaan surga ini kok diperbincangkan? Nanti siapa yang paling besar? Kalau dalam bahasa Jawa, kalau tidak salah, saya kalau boleh membacakannya Bapak Ibu dalam Matius, kula beto basa Jawi. Wonten ingkang mboten saged basa Jawi. Kalian belajar nggih. Teman-teman semua yang di radio, di streaming, kita akan bacakan. Ing nalika semono para murid Gusti Yesus padha sowan ing ngarsaning sarta nyuwun pirsa. Sinten tiyang ingkang pinunjul? Kula ambali, sinten tiyang ingkang pinunjul piyambak wonten ing peperintahanipun Allah? Siapa yang terbesar? Wonten basa Jawi, sinten ingkang pinunjul? Siapa yang menonjol? Bukankah seringkali ini menjadi keinginan kita semua?
Kita tidak mau, tidak nampak. Lah iso di gereja pun menonjol, saudara. Siapa yang menonjol? Dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah wonten ing basa Jawi peperentahanipun Gusti. Peperentahaning Allah. Nanti saya akan sedikit jelaskan. Kerajaan Allah adalah salah satu kata Alkitabiah yang paling disukai oleh anak-anak Allah. Hal ini disebabkan kenapa Bapak Ibu? Karena kerajaan Allah merupakan tempat yang indah. Terbuat dari emas yang murni. Tembok-temboknya dari emas krisopas dan sebagainya dan sebagainya. Selalu dinyatakan kerajaan Allah itu seperti harta terpendam yang luar biasa. Dan penuh dengan kebahagiaan yang dituju oleh orang-orang kudus setelah meninggal. Di mana tidak ada tangisan dan kertak gigi, kesakitan dan duka cita, kekhawatiran atau kebencian, iri hati, apalagi persaingan, dan sebagainya. Di mana Allah atau Bapa tinggal di dalamnya. Wah, sesuatu hal yang menyenangkan. Bukankah ini juga menjadi kerinduan kita bersama-sama? Kalau kita susah, kita mengingat rumahku ada di dalam surga. Di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Wah, susah ingat di surga, pingin mati ya. Kok gak mati-mati kendat. Ini salah ya. Kerajaan yang begitu tempat yang begitu menyenangkan. Tempat di mana tidak ada tangisan, kertakan gigi. Tempat yang menjadi kerinduan kita bersama-sama. Kita akan tinggal di rumah Bapa. Ning persoalannya. Apakah kita sudah menempatkan diri sebagai seorang anak? Itu masalah Bapak Ibu. Tema ini tema yang luar biasa. Sebelum saya diberi tema ini, saya juga mendidik anak-anak hamba-hamba Tuhan. Di Blitar itu ada namanya anak panah. Di mana kami kumpulkan seluruh anak-anak hamba Tuhan. Kita didik, kita latih. Supaya mereka menjadi bangga menjadi anak-anak hamba Tuhan. Walaupun mengalami berbagai macam tantangan persoalan. Kadang mereka minder, kadang mereka merasa malu, pendiam. Atau kadang-kadang kalau tidak terkontrol mereka kurang ajar saudara. Karena tidak ada yang berani menasihati dia. Ada banyak persoalan. Maka kami mencoba untuk melatih. Beberapa waktu yang lalu mungkin saya nge-share retreat ada di Posarang Kediri. Dalam rangka agar anak-anak hamba Tuhan bangga terhadap orang tuanya. Kerajaan Allah, sedikit saya akan menjelaskan. Kita berbicara kerajaan Allah dulu. Saya berharap ini cukup waktunya, sedikit saja. Sampai besok pagi kan, ini kan doa malam kan. Mungkin jenengan enak, kulon dower Bapak Ibu. Kerajaan Allah adalah salah satu kata Alkitab, kembali lagi ya. Betul. Ya ini tadi sudah ya, sorry. Gambaran kerajaan Allah, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang kerajaan Allah. Alkitab memberi catatan yang lebih luas tentang konsep kerajaan Allah yang dapat digambarkan melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang atau spasi dan dimensi yang disebut waktu. Sedikit sebelum kita akan menjadi anak Allah itu, kerajaan Allah itu bagaimana sih? Kenapa kok ini diperebutkan? Karena di sini topiknya supaya kita tidak keluar dari topik ini, tetapi kita tetap melihat bagaimana kita nanti akan bertobat menjadi anak kecil dan menjadi seorang anak. Kerajaan Allah menurut dimensi waktu dipandang sebagai tempat bagi orang-orang kudus setelah meninggal. Ya, konsep yang akan datang dan Alkitab mencatat lebih luas bahwa tentang konsep kerajaan Allah ini, di mana konsep ini dimulai sebelum penciptaan. Sehingga kejatuhan Adam 4114. Ini disebut sebagai, ini kita tidak tahu waktunya berapa tahun, berapa juta, berapa waktunya kita tidak tahu. Kejatuhan Adam, baru setelah kejatuhan Adam inilah dihitung tahunnya. 411 sebelum Masehi. Sehingga waktu kita lihat bersama-sama, ini yang pertama dulu ya.
Lalu ada 7.000 tahun sejarah umat manusia. Umur usia dunia ini sebenarnya hanya 7 tahun saja, 7.000 tahun saja. Di mana nanti kita akan lihat bersama-sama 7.000 tahun kalau 4114 atau setelah kelahiran sebelum kelahiran Tuhan Yesus sampai Abraham itu 2000 tahunan, Abraham sampai kepada kejatuhan Adam ini 2000 tahun, berarti 2000 tahun, 4000 tahun, sekarang sudah tahun 2024, berarti sudah 6000 tahun. Berarti kalau 7000 tahun kita tidak tahu. Mungkin besok, mungkin tahun 2025, atau mungkin tahun 2500, atau mungkin tahun 2999. Tetapi waktu kita begitu dekat sebenarnya. Kalau kita melihat dalam apa yang Alkitab sebutkan. Dimensi waktu juga berbicara tentang penghakiman serta langit dan bumi yang baru. Hal kerajaan surga ya dengan kata lain dimulai dari kekekalan hingga kekekalan. Dari sebelum penciptaan sampai pada 7.000 tahun sejarah umat manusia sampai pada penghakiman, sampai pada bumi baru, artinya kekekalan kepada kekekalan. Nah, disinilah Bapak Ibu kerajaan Allah. Kalau mungkin kita berpikir konsep kerajaan Allah hanya nanti setelah kita meninggal. Sebenarnya kalau menurut dimensi waktu, kita sedang kehilangan dalam menikmati kerajaan Allah itu. Padahal kerajaan Allah itu tidak hanya sebelum penciptaan hingga kejatuhan Adam. Ya ini sekali lagi mungkin jutaan tahun, makanya kalau ditemukan fosil, fosil ini usia alam ini kan masih 2000 sekian, kok ini sudah jutaan nih, berarti Alkitab berbeda, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Mungkin ada di sebelum penciptaan hingga kejatuhan ini, kita tidak tahu waktunya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa baru kita tahu usia bumi ini. Sehingga ada fosil-fosil yang mungkin sudah hidup jutaan tahun yang lalu, dan itulah yang kemudian pada waktu ilmu pengetahuan menemukan hal itu, kemudian di situ ditemukan menjadi jutaan tahun. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah 2 bulan ini karena baru dari Pekanbaru selesai langsung ke Bali, sehingga kadang-kadang kering gitu. Mohon maaf. Kerajaan Allah pada saat ini, tadi makanya saya katakan bahwa kerajaan Allah itu berasal dari kata, kalau dalam bahasa Jawa, peperentahaning Allah. Jadi kerajaan Allah itu adalah saat kita berada dalam pemerintahan Allah. Kapan itu? Sejak sebelum penciptaan sampai sekarang mungkin apakah kita sedang ada dalam pemerintahan Allah. Kalau kita di luar pemerintahan pun Gusti, di luar perintah Allah, di luar kebenaran Allah, maka sebenarnya kita sedang ada di luar. Tetapi seharusnya pada waktu kita ini merasakan bahwa kita ini ada dalam pemerintahan pun Allah. Di dalam perintah Allah, seperti pemerintahan Jokowi, ini kerajaan Jokowi. Ini pemerintahan Jokowi. Berarti kita sedang ada di dalamnya, itulah kerajaan Allah. Makanya pada waktu kita dalam kerajaan Allah, tadi sudah disebutkan dalam doa syafaat. Pada waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa. Pada waktu kita menyebut Bapa, apakah kita sedang menempatkan diri sebagai seorang anak? Dikuduskanlah namamu, artinya bagaimana kita mengkadoskan, menyisihkan, menyendirikan hanya untuk kepentingan Allah. Itu dikudus. Kudus itu berasal dari kata kadosi yang artinya menyisihkan, menyediakan waktu hanya untuk kemuliaan Allah. Lalu kemudian datanglah kerajaanmu. Benar enggak kita sebagai anak kemudian kita menunggu perintah Bapa kita? Jadilah kehendakmu, benar enggak kehendak Bapa kita? Pada waktu kita disuruh beli lombok, apakah kita berjalan? Pada waktu kita disuruh menyapu, apakah kita menyapu kalau Bapa di dalam dunia? Tetapi kalau kita menyatakan bahwa Allah adalah Bapa kita, benar enggak kita ini sedang menjalankan apa yang kita lakukan itu kehendak Bapa?
ataukah kehendak kita? Bahkan menggurui bapak kita. Sehingga ada pepatah mengatakan, kebo nyusu gudel. Kadang-kadang kita lebih pintar dari Tuhan. Ngatur Tuhan. Baru kemudian dikatakan, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Artinya kita menikmati suasana surgawi ini. Kita menikmati suasana kerajaan Allah. Amin. Kalau kita masih sedih, kalu dan sebagainya, benar enggak kita ini telah menempatkan diri sebagai seorang anak? Baru di situ kepada orang tua, berikan kami rezeki pada hari ini. Karena aku enggak iso golek duit dewe Tuhan. Aku masih anak Tuhan. Ampuni Tuhan akan kesalahan kami karena seringkali kami menyusahkan, belum bisa menyenangkan orang tua. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, Tuhan tuntun aku Tuhan waktu menyeberang jalan, waktu kita ada di mana tuntun aku. Karena aku tahu Engkau Bapa yang punya perintah kerajaan. Ingkang nggadhahi peperintah dumateng kawula. Kemuliaan dan kekekalan selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan untuk Bapak kita terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita akan berbicara nih. Hal kedua kerajaan Allah menurut dimensi ruang dan spasi. Ada Firdaus, ada Cakrawala, kerajaan juga dapat ditafsirkan menurut dimensi ruang spasi, ada 3 gambaran. Saya tidak akan menjelaskan ini, nanti ada waktu khusus. Kalau menjelaskan ini sampai besok pagi tidak akan selesai, Bapak Ibu. Ya ada ruang ketiga, ruang kedua, ya ini sebut surga tertinggi dan sebagainya, saya tidak akan menjelaskan. Mungkin sedikit saja saya memberikan gambaran. Jadi diagram ini ya, ada surga ketiga, surga ini saya gambarkan saja. Ya, kalau Bapak Ibu, saya yakin ke Firdaus, ingin masuk ke Firdaus, maka diupayakan. Kalau kemudian enggak, ya sudah wis aku akan menikmati surga dunia saja. Ya ini Bapak Ibu, alam semesta cakrawala ini. Ya nanti Bapak Ibu dapat dibaca ini ayat-ayatnya. Ya seringkali wis gak apa-apa, masih aku gak nikmati surga. Tapi yang paling tidak menikmati surga dunia lah. Gitu Bapak Ibu. Ya saudara-saudara kita seringkali menikmati surga dunia itu. Kalau kemudian ternyata surga dunia saja tidak bisa menikmati, ya ini tadi ada surga pertama tadi ya, itu di atmosfer dan sebagainya sama makhluk-makhluk ET, makhluk-makhluk planet Bapak Ibu ya. Bisa saja, tapi kalau kemudian tidak bisa ya ini tempatnya ya, inti bumi, di mana disebut dunia orang mati, alam maut, penjara, jurang maut, itu tidak tahu di mana Bapak Ibu akan memilih. Apakah memilih yang bawah karena tidak mau bertobat, ataukah mungkin ya wis jadi orang Kristen, ya wis pengharapan saja ngelambiar akhirnya ya di atmosfer, atau ya wis jadi orang Kristen wis enak-enaknya aja biasa saja lah wis wong kita masih di dunia. Ya monggo menikmati surga kedua tadi di dunia ini boleh. Tapi saudara tidak akan pernah menikmati yang namanya Firdaus. Ini gambaran kecil saja, saya tidak akan menjelaskan. Bapak Ibu, kerajaan Allah bukanlah konsep yang statis. Ini mengandung konsep yang dinamis, yang terus-menerus bergerak. Di mana kerajaan Allah bukan hanya Firdaus saja. Yaitu tempat yang dituju oleh orang-orang kudus setelah meninggal, tetapi ini memiliki konsep yang lebih luas yang mencakup waktu, ya, proses dan teritorial atau wilayah. Kerajaan Allah adalah konsep yang mencakup semua proses. Baik di bidang dan seluruh peristiwa sejarah. Tadi sudah saya katakan, kerajaan Allah itu dalam bahasa Jawa, pemerintahan pun Allah. Persoalannya adalah apakah kita sekarang ini sudah bertobat, hidup dalam pemerintahan Allah, ataukah kita sedang hidup dalam kehendak kita sendiri. Artinya menjadi pemberontak atas kerajaan Allah. Karena tidak mendengarkan, tidak mengikuti apa yang menjadi pemerintahan pun Gusti. Apa yang menjadi undang-undangnya Tuhan. Sehingga kita hidup sakarepe dhewe. Maka tema inilah kembali mengingatkan kepada kita, mbok menawa mungkin kita lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Allah.
Dalam ayat yang pertama dikatakan, mungkin saya akan bacakan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat yang ketiga dijawab demikian. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan antara pertanyaan dengan jawaban sangat berbeda. Yang pertama, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini adalah pertanyaan orang dewasa, Bapak Ibu. Pertanyaan yang ingin kedudukan anak kecil tidak. Anak kecil yang penting memastikan orang tuanya apakah ada di dekatnya. Seringkali anak-anak kami kalau bermain gitu, mainan, lalu, ma, pa, ya boleh, ya wis. Memastikan saja. Asalkan dia tahu bahwa bapaknya dekat dengan dia, aman sudah. Dia akan bermain apapun kesenangannya sendiri, saudara. Tapi orang tua seringkali bagaimana berusaha. Desek-desekan kalau saya lihat di kantor, di mana, ini sekolah kami di SMK ini. Juga sampai kemudian karena semua ini asesor, akhirnya tidak kasih jam, tendang-tendangan, mau yang ingin menonjol sendiri. Ini seringkali kita lakukan, bahkan dalam gereja pun demikian, saudara. Aku paling cedak ambek bapak ya, aku kudune sing menonjol, aku gak dikawin jegot. You know jegot? Ngambek. Mergo kepingin menonjol. Ini adalah sifat orang dewasa, Bapak Ibu. Pertanyaan, siapakah yang besar Tuhan, yang terbesar dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus? Memang Tuhan kemudian ada anak kecil dipanggil, diperhadapkan, lalu jawabannya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan Bapak Ibu. Enggak usah ngomong kerajaan Allah dulu Bapak Ibu. Sebelum kita ini bertobat menjadi seperti anak kecil. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan terlebih dahulu. Orang usah ngomong kerajaan surga dulu, saudara. Ngomongnya Tuhan siapa yang terbesar, siapa yang terbesar. Orang usah. Kalau kita masih belum bertobat dalam kehidupan kita, itu yang pertama pertobatan. Benar enggak kita ini bertobat? Bertobat itu berubah arah dari kehidupan yang ke sana berbalik. Hidupnya tidak tetap seperti Sakius misalkan. Pada waktu dia menerima Tuhan Yesus, dia hidupnya berubah. Yang tadinya rentenir, pemeras, lintah darat, suka memeras. Pada waktu dia terima Tuhan Yesus, bab Tuhan separuh dari harta milikku berikan kepadamu. Dan sekiranya ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Hartanya diambil separuh, tinggal separuh. Sekarang yang pernah diperas dikembalikan 4 kali lipat. Kira-kira Sakius dapat apa Bapak Ibu? Habis. Itu perubahan hidup. Atau mungkin perempuan Sunda, Maria Magdalena misalkan. Yang tadinya minyak narwastu yang begitu mahal. Yang menjadi kebanggaannya menjadi senjata untuk menggait cowok-cowok hidung belang. Lalu pada waktu dia terima Tuhan Yesus, dipecahkan itu. Menjadi tidak berarti, bahkan diberikan di kakinya, di bawah sendiri. Itu pertobatan. Menjadi seorang anak, untuk masuk dalam kerajaan surga, itu perlu pertobatan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Kita tidak mudah Bapak Ibu, hanya Tuhan yang tahu kehidupan kita. Apalagi zaman sekarang, saya kemarin ini ke Riau, ke Pekanbaru bawa mobil sendiri. Begitu ribetnya dunia ini.
Semua kelapa sawit saya sampai ganti 3 ban. Ya, 2 minggu pecah karena begitu kerasnya hidupan ini. Saya bertanya dalam hati, kira-kira mereka ada Tuhan enggak ya? Perjalanan seperti ini Mbak, ingat Tuhan enggak ya? Kayaknya susah Bapak Ibu. Dengan ekonominya tidak mudah, kelihatannya tidak gampang. Apa meneh wae bayar SPP, apa meneh utange wae bayar utang, tiba durung enek. Saudara orang tua itu seperti itu. Apakah kira-kira kita dapat melihat Tuhan enggak? Mengingat Tuhan enggak? Pertobatan dalam kehidupan kita itu penting. Bertobat dalam kehidupan kita, dalam posisi dan kondisi yang ada. Tidak gampang. Mungkin kita ada dalam gereja, tetapi hati kita tidak menempatkan diri sebagai seorang anak. Menjadi seperti anak-anak itu berbeda. Sikap anak berbeda dengan sikap orang tua. Betul Bapak Ibu? Betul. Tadi sudah sedikit saya gambarkan bagaimana sikap anak. Menyenangkan. Tidak ribet. Pokoknya butuh nangis oleh. Anak-anak itu begitu. Anak-anak kami waktu kuliah pun dia kalau kehabisan uang dia enggak ngomong macam-macam. Paling ya dompetnya dikeluarkan uang 2.000 dan 5.000 atau 5.000-an gitu. Difoto cret. Dikirim. Kode Pak. Ya, kode keras. Ngerti yo. Yo tadi wong tua bapak ibu. Aduh. Apa meneh di kota besar. Di tempat yang itu sudah mikir. Anak enggak pusing. Bayar kos. Nah kalau di sana kan ya mahal Bapak Ibu. Kosnya tok 1 bulan yang biasa 1.800.000 belum makannya, belum biaya kuliahnya. Seorang anak begitu. Kemarin juga karena anak saya ini, saya baru mantu ini ya di Pekanbaru. Yaitu tadi yang bawa kendaraan. Ya bot-bote anak Bapak Ibu. Supaya anak iso dandani putu, pingin oleh putu. Ya diewangi masih aduh. Wah, karena anak Pak, ini nanti begini. Mosok wong tuane itu meneng. Apalagi kita punya Bapak yang luar biasa. Tidak mungkin kebutuhan kita dibiarkan. Pada waktu kita lihat ke toko saja, mungkin lihat satu permainan, kemudian kita ode-ode, kemudian bapaknya enggak punya. Kok kelihatannya anakku senang dengan itu ya. Bapaknya tidak dapat membelikan itu aja sudah mikir Bapak Ibu. Aduh ketok anak seneng tapi kok durung duwe. Lalu anak ternyata kewetu, Pak aku sakjane pingin iki. Aduh sik ya Leo, berdoa dulu ya Le. Dengan kata-kata berdoa dulu itu pasti kita juga berpikir, aduh gak iso nukokno anakku apa meneh lek barange biasa. Mesti sedih. Apakah Bapak Ibu tidak menyadari bahwa Bapak kita lebih dari Bapak yang ada di dalam dunia ini? Dia sangat mengerti kehidupan anak-anaknya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita ini menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sehingga kita bersikap seakan-akan seperti orang tua. Tidak pernah menyadari bahwa kita ini adalah seorang anak. Sikap yang seringkali kita mengatasi persoalan-persoalan kita sendiri. Padahal ada Bapa yang mampu untuk memberikan solusi bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu kita lihat bahwa sikap anak bukan berarti kekanak-kanaan, tidak. Menjadi seorang anak adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan sekali lagi. Kita melihat dalam Alkitab itu ada gambaran-gambaran tentang anak. Baik kedua anak. Ya kalau Bapak Ibu masih ingat ada orang tua yang kemudian dia menyuruh anaknya. Nah mari silahkan bantu Bapak pergi ke ladang. Oh iya Bapak siap. Tapi apa yang terjadi? Anak ini tidak berangkat juga. Ketoki nyeneng nih.
Tapi dalam hati bapaknya pasti, kok gak budal-budal. Akhirnya dia kembali menemui adiknya. Nak, pergi ke ladang. Enggak mau, aku enggak mau. Kira-kira kalau bapak menjadi orang tuanya kedua anak ini, mana yang bapak ibu pilih? Enggak ono sing dipilih kan. Walaupun anak yang kedua ini sudah akhirnya menjalankan juga, tapi masih nganyel nih hati saudara. Menyakitkan. Seringkali asal bapak senang, ya bapak oke siap, tapi gak ngelakoni. Itu menyakitkan bapak ibu. Atau mungkin sebenarnya yang kedua, enggak pokoknya aku enggak mau. Ya seperti mungkin dalam pelayanan-pelayanan, ya Pak Pendeta saya mau siap, tapi gak ngelakoni bapak ibu. Wah nganyel nih saudara. Atau yang kedua, ayo pelayanan ya, gak mau. Apa meneh ketemu iku, wah tambah gregetnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus pun memberikan gambaran ini dan kemudian ditanyakan, menurut kamu siapa yang kamu pilih? Lalu ada yang menjawab, ya anak yang nomor 2 karena akhirnya melakukan. Tuhan tidak memberikan jawaban apapun selain jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya. Jangan sampai pemungut cukai seperti Sakeus tadi yang mendahului kita karena ada perubahan hidup. Atau perempuan-perempuan sundal yang mendahului kita. Ketoke kita ada di gereja, tapi kalau kehidupan kita tidak bertobat saudara. Tidak usah ngomong kerajaan surga saudara. Benar ini. Kita seringkali terlalu muluk-muluk ngomong kerajaan surga. Kita ingin menjadi yang menonjol tadi dalam bahasa Jawa. Tetapi kita sedang tidak menempatkan diri sebagai seorang anak yang menyenangkan hati Bapa. Sikap anak bukan berarti kekanak-kanakan, tetapi dapat menyenangkan hati bapaknya. Bagaimana cara menyenangkan hati bapak? Bapak ibu ngertos lah. Ngerti. Kalau Tuhan suruh mengampuni, ya ngampunono. Kalau suruh mengasihi, kasihono. Kalau suruh rajin setia ibadah, ibadahlah. Amin. Kalau suruh berkorban, berkorbanlah. Jangan ya Tuhan, saya siap berkorban. Ngomong tok. Apa meneh lek wis kate ada acara apa gitu. Kenapa kok begini-begini? Wis gak bantu pakan celomet, Saudara. Di sini ndak ada kan ya. Ya. Oh di sana sini ndak ada yang ngaku gitu ya. Atau itu hanya di Kesamben aja mungkin ya. Ya Mbak ya, Mbak Susi ya. Ya. Di sini ndak ada bedanya dengan Kesamben. Ndak lah. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Menyenangkan hati bapaknya satu kali kalau saya pergi ke Malang Selatan, ke daerah Tambak Asri sana, saya kemudian kan nenek saya punya ladang tanah yang luas begitu, halaman yang luas. Saya tahu setelah panen kopi begitu, kemudian kalau pagi saya bangun pagi nyapu Bapak Ibu, wah ben ketok ku wis menyenangkan Mbah. Wes mulai sangune akeh Bapak Ibu. Iki putuku sing pinter dhewe. Menyenangkan hati Bapak memang itulah yang menjadi tugas kita. Tugas kita bukan mencari jalan kita sendiri tetapi karena kita masih anak di hadapan Bapa, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Tugas kita bagaimana caranya menyenangkan hati Bapa kita. Pada waktu kita bekerja, mengerjakan sesuatu, itu dalam rangka menyenangkan hati Bapa. Pada waktu kita merawat keluarga, dalam rangka menyenangkan hati Bapa. Karena aku adalah anaknya. Dapat menyenangkan hati Bapa. Tetapi juga merendahkan hati. Kalau kita melihat perumpamaan tentang kedua anak yang terhilang, anak terhilang. Bapak Ibu pasti sangat tahu. Dan kita seringkali memberikan gambaran anak terhilang. Tapi pertanyaan saya, siapakah yang terhilang? Anak bungsu atau anak yang sulung? Ini persoalan. Memang anak yang bungsu ini menghabiskan harta orang tuanya, bahkan dipakai foya-foya dan sebagainya. Tetapi sesudah mengalami sesuatu hal, bahkan makanan ternak, makanan babi pun tidak dapat dimakannya. Dia baru menyadari dirinya sebagai seorang anak. Dia baru sadar, kenapa saya bahkan makanan babi saja saya tidak dapat menikmatinya.
Sedangkan pelayan-pelayan di rumah Bapakku, mereka sangat menikmatinya. Lalu baru dia menyadari, dia baru ngeh bahwa aku adalah anak Bapa. Maka dia bertobat dalam kehidupannya, baiklah aku akan kembali kepada Bapa. Aku akan bertobat. Meskipun mungkin saya tidak dianggap anak, tetapi setidaknya aku dapat melayani Bapa. Ini adalah satu komitmen keputusan yang luar biasa. Ada satu pertobatan walaupun dia mengalami sesuatu hal yang tidak gampang Bapak Ibu. Dia harus mempunyai keberanian untuk melangkah kembali kepada Bapaknya. Walaupun mungkin dipermalukan dan sebagainya. Tetapi syukur kepada Allah, anak ini melihat bapaknya pada waktu di kejauhan. Loh, itu kayaknya anak saya ya. Dia setiap hari menanti di loteng. Kapan anakku kembali? Kapan anakku kembali? Ternyata anaknya sadar dia kembali. Bukan anaknya yang lari, tapi bapaknya turun langsung berlari memeluk dia. Ini pertobatan. Tetapi apa yang terjadi dengan anak yang sulung? Pada waktu dia melihat, tanya kepada pelayan. Hei, ono apa iki? Ono apa kok rame-rame? Lalu kemudian, ya adikmu yang hilang itu telah kembali. Hah? Benar? Iya. Lalu kemudian si sulung ini datang, Bapak. Iya anak. Bertahun-tahun aku bersama dengan Bapak, bekerja dengan Bapak. Tapi belum pernah sekalipun kambing pun Bapak menyembelihkan untuk aku. Mentok pun mungkin begitu Bapak Ibu. Karena di rumah ada mentok ya. Saya ngomong mentok, you know mentok. Yang melakukannya engkal-engkal ya saudara. Lalu apa ya jawaban bapaknya? Nah kamu sudah bersama dengan Bapak, apa yang menjadi milik Bapak adalah milikmu. Tapi dia dalam kemarahan. Siapa yang terhilang Bapak Ibu? Mungkin kita seperti anak yang terhilang saat ini. Anak yang bungsu. Yang mungkin sudah jauh, yang sudah lupa, bahkan tidak menyadari bahwa kita itu adalah anak Bapa. Mungkin dengan persoalan-persoalan yang ada kita merasa sebagai orang tua. Maka saat ini mari bertobat menjadi seperti anak kecil. Kembali mungkin Tuhan akan memakai kehidupan kita menjadi seorang pelayan. Enggak apa-apa sudah. Tetapi kalau saat ini kondisi kita seperti anak yang sulung. Memang tidak mudah. Ketok di gereja. Tapi tidak pernah menikmati kasih Bapa. Di gereja kayak gegere. Ngomong rebutan masalah kedudukan tadi. Siapa yang terbesar? Di GBI Diaspora Sejahtera Malang. Wah saudara. Sopo. Apakah begitu saudara? Mari kita akan menikmati bahwa kita ada di rumah Bapa. Tadi sudah saya katakan bahwa hal yang terindah dalam kehidupan kita adalah saat kita menyadari kita sebagai seorang anak. Setiap hari saya selalu mengatakan, Tuhan inilah aku anakmu. Karena penak Bapak Ibu tadi anak. Enggak ribet. Lah aku kesel, Bapak aku capek ya, aku gak doa. Maka pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan itu pekerjaan Bapa. Aku sebagai anak hanya penikmat saja Bapak Ibu. Melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan hanya itu. Tapi saya tetap menjaga dalam kehidupan kita bahwa aku adalah seorang anak. Kalau kita sudah di gereja merasa kita yang iki gara-gara aku, iki sing gawe aku, iki sing mergo aku, lek gano aku, lek gautu aku sing berdoa, itu pikiran orang dewasa. Bertobat saudara. Tidak gampang. Dapat merendahkan hati dan tulus ya, dalam sikap kehidupan kita. Ketertundukan mampu menjadi pelayan. Ya tadi, mungkin nyapu-nyapu bagi pekerjaan Tuhan.
terus dapat mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Coba saya akan melihat dalam ayat yang berikutnya. Dalam ayat yang keempat dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar. Yang pertama sebelum kita bertobat dan menjadi anak kecil, jangan ngomong masalah kerajaan Allah. Saat kita bertobat dan menjadi anak kecil, ning cik sombong. Ning cik sombong. Gak usah berbicara siapa yang terbesar. Firman Tuhan mengatakan, dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Gampang, boten gampil Bapak Ibu. Tidak gampang. Menyerahkan hidup seperti anak-anak itu tidak gampang. Berserah sepenuhnya. Ada bahaya apapun. Ada masalah apapun. Seorang anak hanya mempercayakan diri kepada orang tua. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ilustrasi di air terjun Niagara itu. Yang pada satu kali ada seorang atraksi, kemudian Bapak Ibu apakah yakin bahwa saya dapat menyeberangi tali ini? Oh yakin, tepuk tangan, pok. Lalu kemudian akhirnya menyeberang, wah tepuk tangannya luar biasa karena ini tokoh ini dapat menyeberangi. Kemudian satu kali, Bapak Ibu apakah Bapak Ibu yakin bahwa saya menyeberang ini dengan membawa keranjang ini sampai di tempat itu? Oh yakin, tepuk tangan, pok. Siapa yang mau masuk dalam keranjang ini? Kalau ada yang masuk di sini, apakah Bapak Ibu yakin bahwa saya dapat membawa ke sana? Oh, tepuk tangan, blok. Sekarang siapa yang mau masuk keranjang ini? Langsung, hilang semua. Lalu satu kali ada anak kecil. Akhirnya masuk ke situ. Wah, semua tertegun. Oh, waduh. Akhirnya sudah masuk, mulai jalan, wah mulai muncul lagi tepuk tangan, blok. Akhirnya sampailah di tempat tujuan dan pada waktu turun ada seorang wartawan mengatakan, nah kenapa kamu tidak takut tadi? Takut. Kenapa kamu berani? Ya beranilah. Kenapa kamu kok bisa begitu? Lah ya iyalah. Wong dia, bapak saya tidak mungkin mencelakakan saya. Bapak Ibu, ini ilustrasi sederhana. Seringkali kita meyakini bapak kita bapak yang luar biasa. Wah mujizat Tuhan terjadi luar biasa. Wah Tuhan pasti sanggup luar biasa. Pada waktu saudara sekarang kamu pergi, jadikan bangsa muridku. Delesep semua saudara, hilang. Gak berani, takut mati. Takut persoalan. Di mana karakter anak dalam kehidupan kita kepada Bapa. Kita takut dengan situasi dan keadaan. Kita hanya meyakini Tuhan dalam angan-angan. Sikap kehidupan kita harus menjadi seperti anak-anak. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau masih sombong sekali lagi berarti tetap aja cilik. Harus memiliki kerendahan hati. Semua katakan kerendahan hati. Kalau saya uraikan tentang kerendahan hati, akibat kerendahan hati itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi itu tidak mudah. Yang terakhir sekarang, karena satu perikop maka saya akan coba selesaikan walaupun temanya ayat 1-3 supaya lengkap. Ayat yang kelima dikatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Menyambut seorang anak atau yang memiliki sifat anak sama dengan menyambut anak. Ya seringkali
kita ini menyambutnya karena ketakutan dan sebagainya. Apalagi kalau tidak menyambut anak pendeta. Coba siapa berani melawan Pak Erlangga? Ayo, angkat tangan. Nopo kok mboten wantun. Nglawan langsung dibuang jenengan mbek bapake. Tapi pada waktu Bapak Ibu terus bagaimana supaya anak Pak Pendeta ini. Walaupun mungkin kita kepada bapaknya, anaknya kadang-kadang mungkin rotok bedik gitu ya. Karena ada beberapa anak pendeta. Tetapi kemudian tetap menyambut dia. Karena dengan menyambut anak ini berarti menyambut bapaknya. Pada waktu kehidupan kita menyambut anak-anak. Kehidupan yang tidak mudah. Tetapi sebenarnya sama kita menyambut Bapa di surga. Oleh sebablah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan malam hari ini. Pentingnya yang pertama pertobatan kita. Karena dalam pertobatan kita, tadi saya katakan kerajaan Allah itu dari kekekalan sampai kekekalan. Hari ini pun kita dapat menikmati kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Saat kita wonten ing pemerintahanipun Allah, ada dalam pemerintahan Tuhan, maka kita menikmati di bumi ini seperti di surga. Tetap dalam pemerintahan Allah, maka perlu adanya pertobatan, perubahan hidup. Jangan dari dulu begitu, sekarang, bahkan seterusnya tetap saja. Harus ada perubahan hidup, saudara. Demikian juga pentingnya bagaimana menjadi seorang anak. Mari kita akan sadari setiap hari. Tidak ada hal yang paling indah saat kita menyadari kita adalah anak-anak Bapa. Itu penting. Supaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan terus menaruh harapan-harapannya kepada kita. Tuhan terus mendidik, melatih kita. Tuhan akan terus memperlengkapi kita. Sebagaimana kita memperlengkapi anak-anak kita. Anak adalah anugerah. Tadi sudah saya katakan bahwa kita dijadikan sebagai anak Allah. Itu tidak mudah. Walaupun dunia tidak mengenalnya. Tapi bersyukurlah kita mendapatkan anugerah. Kita menerima. Siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu anugerah. Dibutuhkan pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sekali lagi jadikan Tuhan Yesus jadi Bapa kita, dia yang telah rela turun bahkan menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi seorang hamba, bahkan rela mati di atas kayu salib semata-mata supaya kita mempunyai status sebagai seorang anak. Tuhan tidak mengendaki seorang anak pun binasa. Walaupun mungkin ada persoalan-persoalan tapi Tuhan selalu mengendaki anak-anaknya berhasil. Oleh sebab itu mari kita miliki karakter kehidupan yang seperti seorang anak. Memastikan apakah Bapa sudah selalu ada di dekat kita. Sehingga kita memiliki kenyamanan, ketenangan. Saat kita bertobat menerima dia dalam setiap kehidupan kita. Meyakini akan anugerah dan perlindungan Tuhan kepada anak-anaknya. Dan kita adalah anak-anaknya. Bapa selalu menggendaki anak-anaknya berpengharapan. Oleh sebab itu mari kita akan sepakat menyenangkan hati Bapa dengan hidup bertobat di hadapan Bapa dan mempercayakan kehidupan kita kepada Bapa. Menangislah kalau memang Bapak Ibu menangis di hadapan Tuhan. Berserulah kalau memang perlu berseru di hadapan Bapa. Sebab Bapamu senantiasa mendengarkan setiap kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Bapa kita yang luar biasa.